أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita baca Al-Quran dengan tartil, kemudian kita fahami maknanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan marilah kita dakwakan untuk diri kita, keluarga besar kita, siswa dan siswi kita, serta handai taulan saudara-saudari kita kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudah-mudahan dengan iman dan ilmu yang nafi', mereka semuanya termasuk umat-umat yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mendapatkan rizki yang mulia dan maqamam mahmudah. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa jika di antara kaum muslimin ada yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk memberikan kesempatan kepada orang tertentu untuk duduk, atau mereka diperintahkan pergi dahulu, hendaklah mereka berdiri atau pergi, karena beliau ingin memberikan penghormatan kepada orang-orang itu, ingin menyendiri untuk memikirkan urusan-urusan agama atau melaksanakan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dengan segera. Dari ayat ini dapat dipahami hal-hal sebagai berikut. 1. Para sahabat berlomba-lomba mencari tempat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mudah mendengar perkataan yang beliau sampaikan kepada mereka. Yang kedua, perintah memberikan tempat kepada orang yang baru datang merupakan anjuran, jika memungkinkan dilakukan untuk menimbulkan rasa persahabatan antara sesama yang hadir. Yang ketiga, sesungguhnya tiap-tiap orang yang memberikan kelapangan kepada hamba Allah
dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan memberi kelapangan pula kepadanya di dunia dan di akhirat. Memberi kelapangan kepada sesama muslim dalam pergaulan dan usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati saudara-saudaranya, memberi pertolongan dan sebagainya, termasuk yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berdasarkan ayat ini, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majlis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majlis itu, atau mematuhi perintah orang-orang yang mengatur majlis itu. Jika dipelajari maksud ayat di atas, ada suatu ketetapan yang ditentukan ayat ini, yaitu agar orang-orang menghadiri suatu majlis baik yang datang pada waktunya atau yang terlambat selalu menjaga suasana yang baik, penuh persaudaraan dan saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat di muka, sehingga orang yang datang kemudian tidak perlu melangkai atau mengganggu orang yang telah lebih dahulu hadir. Bagi orang yang terlambat datang, hendaklah rela dengan keadaan yang ditemuinya, seperti tidak mendapatkan tempat duduk. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang menyuruh temannya berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat tersebut, tetapi hendaklah mereka bergeser dan berlapang-lapang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Akhir ayat ini menerangkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakat. Demikian pula orang-orang yang berilmu, yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui segala yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, dan perbuatan jahat dan terlarang akan dibalas dengan azab neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Pandemi bukan halangan untuk tetap berprestasi bagi siswa-siswi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Buktinya mereka memenangkan beberapa lomba di kompetisi online nasional We Are The Champion pada akhir Februari 2021. Dalam kompetisi ada 4 siswa yang mendapat juara dari berbagai kategori. Intan Kasih Ilahi kelas 6 juara 3 lomba mewarnai. Amirah Qurrata Ayun kelas 4 juara 2 lomba Pildacil. Ratu Andila Raihana Putri kelas 4 juara harapan 1 pada lomba tahfidz. Dan Aldian Batar Maulana kelas 5 juara harapan 3 pada lomba tahfidz. Seperti dituturkan Kepala Sekolah SD Al-Falah Surabaya, Ustadzah Izzati Latifah SPD,
Visi sekolahnya adalah mewujudkan generasi berakidah mantap, berakhlak mulia, dan berprestasi optimal. Seiring dengan jalannya proses pembelajaran, guru dan orang tua menemukan bibit-bibit bakat dan minat dari masing-masing anak, tentu dengan bakat dan kreasi yang berbeda. Kami ingin mengeksplor semua bakat dan minat anak. Kami menyediakan wadah bagi anak-anak yang memiliki potensi. Di sekolah kami ada yang ekskul menggambar, ada yang tilawah, dan lain-lainnya, kata Ustadzah Izati. Sekolah Dasar Al-Falah memiliki forum bina potensi yang bertugas melihat anak-anak yang memiliki bakat-bakat tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tampil diarahkan ikut lomba pidato, puisi sebagai pembawa acara, dan lain sebagainya. Anak-anak yang baik di bidang akademik diasah dan diarahkan untuk mengikuti olimpiade. Kami sadar belum mempunyai wadah yang bisa menampung semua bakat dan minat siswa, tetapi jika ada anak yang mau ikut lomba, kami dari guru-guru akan membimbingnya. Ke depan kami berencana lebih menyiapkan wadahnya bagi minat dan bakat anak. Pembelajaran daring memerlukan kerjasama antara guru dan orang tua agar pembelajaran tetap berjalan optimal, seperti dukungan yang diberikan kepada para siswa yang telah mendapat juara ini. Para siswa yang menjadi juara ini adalah contoh keberhasilan kerjasama guru dan orang tua. Intan yang menjuarai lomba menggambar mendapat dukungan penuh dari guru dan orang tua. Ia sudah senang menggambar dan mewarnai sejak kecil. Bakatnya terus diasah dengan sering berlatih dan mengikuti lomba. Ia pun bercita-cita ingin menjadi dosen seni rupa. Mudah-mudahan cita-citanya al-ijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Almirah yang mendapat juara lomba Pildacil. Ibunda Almirah, Aminatul Zuhriyah, mengatakan sejak kecil anaknya sudah menunjukkan bakat suka tampil di depan umum. Di sekolah, Amirah juga sering ditugaskan sebagai pembawa acara untuk mengoptimalkan bakatnya. Anak saya sudah sering juara di tingkat sekolah, kalau tingkat nasional baru kali ini, katanya. Proses penemuan bakat dan minat ini merupakan proses yang tidak mudah serta berbeda-beda tiap anak. Perlu pengertian dan dukungan dari orang tua dan guru. Prestasi berikutnya yang didapat oleh Ratu dan Aldi, keduanya mendapat juara pada lomba tahfidz Al-Quran di SD Al-Falah Surabaya. Terdapat pembelajaran baca tulis Al-Quran melalui pelajaran ini diharapkan siswa bisa membaca, memahami, menghafal, mengamalkan serta menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Targetnya siswa-siswi SD Al-Falah Surabaya bisa menghafal juz 30. Namun bagi anak-anak yang memiliki kemauan dan kemampuan lebih, pihak sekolah menyediakan guru untuk membimbing hafalan anak, serta Ratu yang telah menghafal 4 juz dan Aldi yang telah hafal 2 juz. Prestasi kedua anak ini tak lepas dari peran orang tua. Setiap selesai sholat maghrib, Aldi belajar membaca Al-Quran dan menambah hafalan bersama ayahnya. Ayah Aldi berprofesi sebagai pengusaha, namun ia selalu menyisihkan waktu untuk mendampingi anaknya. Begitu pula dengan Ratu, setiap selesai sholat ibunda selalu mendampingi untuk menambahkan hafalan.
Titis Widiawati Ibunda Ratu mengatakan bahwa ia menerapkan target hafalan bagi anaknya. Sehari hafal 1 lembar. Saya ibu rumah tangga, saya dampingi semampu saya. Kadang juga saya beri hadiah yang mendidik paparnya. Mudah-mudahan kita di lembaga pendidikan Al-Falah, Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Mudah-mudahan lembaga pendidikan Al-Falah selalu dicintai dan diminati sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi pecinta Al-Quran dan As-Sunnah dengan rajin untuk membacanya, untuk menghafalnya, serta memahami dan mengamalkan dalam perilaku sehari-hari dan berdakwah melalui pendidikan ini. Mudah-mudahan wasilah ini menjadi sebuah kenyataan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.